Sebenarnya hidup ini adalah belajar juga. Setiap pengalaman-pengalaman yang kita ambil dari perjalanan masa lalu kita itu selalu menjadi acuan bagi masa depan kita. Bijaksana. Wow, nek aku kadung ngomongin iki. Kopi ini kopi ini rong enek kok. Iki ora. Silali. Ora tuan rumah diseneni. Wis mlaku orang ya rekaman. Wis, lha ngene iki malah apik yo. Ngene kopi sih an. Wis iki rasopan, tamu rasopan yo dina iki. Iki adin oleh berkat, guys. Ini berkatnya sing menikmati duduk keluargane malah disuguhno oleh tamune piye. Lagi gulokan teh kok semut tok iki jan. Iki sing nggonmu. Nggon aku. Iki diombe Adin muntah mau kan. Nggon aku semut tok iki. Sing mau ndi? Nggonamu kae. Lah sing diombe Adin kuwi. Ya kuwi sing diombe Adin kuwi. Nggon kono tau kuwi tapi. Kemanisan nih kita ya. Kemanisan. Dene nawane aku kok dhek teh ora kuwi. Berkat guys dapat pisang. Ini ada apem. Terus ini ada apa iki jenenge apa iki? Nggonamu. Ketan. Ketan nenek pandane. Panganane macem-macem iki apa nah iki? Jenenge apa iki? Lali aku. Pikan. Pikang. Nah, ini biar kuat ada juga Mil kuat. Nah, itu malah awakmu mbiyen pernah nulis buku kayak piye ceritane? Iya sih, itu kan kumpulan apa? Payu pura. Payu. Entek. Ojo payune kaya SBY dodol anu kae. Albume kan SBY selama jadi presiden itu prestasinya membuat beberapa album musik, album lagu to. Lah, sing kon nuku menteri-menterine dhewe, kepala-kepala badan, dirjen-dirjen. Murete. Lah iya ojo-ojo murete kan tuku. Kene iki anu to. Anu. Dadi ning pacar peluk ki rumahsaku nek pengen kena diabetes kuwi ora oleh dhewe. Dadi nek ngekeki gula ki akeh-akeh. Dadi ayo diabetes bareng-bareng ngono. Ayo tapi gak apa-apa enak. Aku kan yo kuwatir sing engko tak kei ana Den dene medite men. Gula larang. Kan iki pinter. Maksudnya pinter banget duwe diabetes ditular-tularne iki. Terus piye mau? Dadi nek Gus Awis pinjene apa andai mulane men. Satu saat Gus Awis minta makalah bahasa Indonesia. Mungkin kan kita bisa menilai. Tulisannya gak sernya tulisannya kayak Mas Ilham Bonda, Gus enggak gitu. Gus Awis itu nulis kata pengantar, justru yang kuat itu jadi babat sewulan itu. Justru yang bagus kata pengantarnya. Isinya malah isinya nggak bagus. Saya ngambil justru kata pengantarnya. Jojo bang gulai sewulan ini karena ingin membacakan kata pengantarnya. Kui. Dan membaca isinya. Aku nek nulis apa ya? Maca tulisannya kayak Mas Ilham. Enak nulis ya. Ilham Koiri, wartawan. Dia kalau anak Ibu Den itu menurutmu podo-podo apik ya? Iya, Mas Mukhib itu waktu keren sekali. Mas Mukhib itu saya kan ngikuti ketika beliau umroh. Haji. Iya. Wah, tulisannya enak. Maksudnya itu renyah loh, jadi bahasanya itu mengalir. Diksinya itu enak. Jadi enak. Menjadi basic wartawan. Kalau babat sewulan piye? Iya, pada karo tulisan mukhlis. Enggak, maksudnya secara bahasa itu gimana? Ya. Dibaca enggak sih? Itu tak waca sih. Enggak waca. Jadi tata bahasane. Tata bahasamu. Tapi ini kan penulisnya babat sewulan itu kan orientasinya itu nulis. Ya, orientasinya kan ya memang untuk dagang buku ya.
Loh. Kalau saya menikmati karena itu tadi viral itu loh ya. Enggak, jadi bukan itu. Motivasinya itu sebenarnya untuk pertama itu untuk mengabadikan sejarah, biar orang itu tahu leluhurnya, tahu kisah leluhurnya, dan silaturahmi menjadi lebih kuat begitu. Jadi ya, secara untung rugi memang ini. Kamu waktu ngurusi percetakan, masuk ngedit dewe kan gak sih? Enggak. Nah, mulai pilihan diksi sampean kan ketok ya jadi sampean owner kari merintah sih. Tapi ketika jadi penulis kan akhirnya kan rasa bahasa kita itu kan akhirnya teruji. Jadi bahasa mengalir tapi aku ket mau ki penasaran pengen takon bab koperasi. Nah, pasar Pelok apa KUB istilahnya, Pak? Jadi koperasi serba usaha KSU KUB NUP Pacar Pelok. KUB NUP. KUB itu apa? Dulu sebelum itu menjadi badan hukum koperasi itu menjadi kelompok usaha bersama. Kelompok usaha bersama itu legal standingnya itu hanya berdasarkan SK kepala desa. Nah, kan ya nggak kuat ya Pak, nggak kuat. Mulanya kemudian saya pengennya adalah ini biar berkelanjutan, maka ya kudu diaktakan sebagai koperasi. Cik sinergi lah, termasuk mengenai proyek. Ya, terus sampean gak pengen takon kehidupannya DE ta, ket mang DE takon terus ya. Ya sih tak perlu rampung iki. Enggak iki wis kesuwen soalé. Terus setelah menjadi apa kuwi koperasi wis diaktakan. Enak kopine nek ngombe seruput. Piye maksudnya? Terus. Nah iya artinya badan usahanya seperti apa? Soalnya aku ya perlu belajar banyak tentang koperasi. Sing jelas. Ya tergantung yang merancang koperasi itu mau dibuat apa. Lah sing rancang lah apa? Lah iya ta. Nah sampean itu ya tergantung. Enggak maksudnya piye kan aku belajar dari pengalaman sampean gitu loh. Simpan pinjam tuh pasti. Simpan pinjam. Jalan di sana tuh. Ya jalan. Ya. Kalau misalnya pinjam saja nggak simpan boleh? Ya nggak bisa. Nggak bisa. Syarat untuk jadi anggota koperasi ada simpanan pokok dan simpanan wajib. Ya tapi saya hobinya pinjam. Masalahnya kalau simpan nggak hobi. Nah kemarin tuh kami siasati simpaniku berbasis pada maksimal 10 kali lipat simpanan sukarela. Jadi saya mau pengen pinjam 1 juta berarti dia harus minimal duwe simpanan sukarela 100.000. Seperti itu simpanan sukarela. Nah nanti kalau setelah itu diambil lagi nggak masalah. Itu hanya trik aja lah. Yeah. Nah, terus sing tujuannya untuk mewadahi iki kayak usaha-usaha yang ada di sekitar Pacar Pelok iki tekan nanti. Ya masih sekedar membantu ikut memasarkan. Membantu ikut memasarkan. Apa ya kuwi sing kirip pisang kae? Ya, terus terus apa itu mau? Ya, yang besok nanti saya tak kei gawanan ya. Sama engko tak kei telur asin. Sama tak kei telur asin. Burung-burung wis lele. Luar biasa. Kak masalahnya mau neng wis neng ATM room. Ya, telur asin itu punyanya jamaah kami. Ya, kita gawe oleh nanggone nang di Jogja karo nanggone Gus Awis karo ngene. Seperti itu. Nah, kuwi piye model bisnisnya gimana? Jadi ada ya karena kan ya reseller posisinya Pak, posisi koperasi reseller. Kan kita kan juga punya koperasi kan. Nah ya marginnya piye? Sopo ngerti malah nanti koperasi Kaliwates ini. Karena aku kemarin dalam tanda kutip sempat
Yo rada iki sakjane kritik membangun lah grup kae. Mungkin kalau jenengan semuanya sajane angel nek koperasi alumni itu kalau digerakkan dalam bidang ini ada unit apa sektorialnya itu loh. Selain apa simpan pinjam karena pakai kudu karena tidak ada lokasi yang sama. Terus kudu ono sing makro sajane ngene nek menurutku itu sebenarnya bisa disiasati angger ono sing mengorganisir kegiatan usahanya. Terus tempat usahanya nek endi? Ya kan dulu kan ngene nek umpamane kan gini. Saiki KUB UB iki. Itu kan bisa tuh menjadi reseller dengan teknologi online. Bisa jadi iso. Ini tapi asalkan apa? Ada 1, 2 atau berapa orang yang mau mengorganisir secara bersama. Makanya aku pengen belajar justru dari kooperasimu ini. Model bisnisnya piye? Sederhana kok. Sederhana. Yo, ayo sampean ana petani di telur asin. Ya, sama ayo kita bantu memasarkan, kita bantu promosi. Apa menaikkan promosi sekarang kan lebih mudah tuh, adanya medsos, lewat Instagram, piro margine nggo kooperasine piro? Nah, itu belum kelola dengan bagus. Pokoknya setidaknya sing mlaku iki wis entuk hati lho. Ya. Sementara ini koperasi ijik durung, kecuali nanti pada nek wis akeh namanya. Kecuali kalau yang kemarin pada keripik. Keripik itu kan karena koperasi membiayai. Jadi karena koperasi membiayai berupa kemasan, ya setiap kemasan koperasi mendapatkan nggak salah 500 1.000 atau 500 ya 500 seperti itu per kemasan. Tapi ya cik sederhana kan sebenarnya sih nek kayak yang pacar perlu ini ya yang paling menguntungkan atau dibuat untuk putaran itu ya pertanian semongko ya. Semongko itu ya didistribusikan lewat koperasi membiayai. Oh berarti investasi. Kerjasama atau mudharabah atau syirka ya, seperti itu. Jadi bagi hasil gitu ya. Ya gaknya bagi hasil, bagi risiko. Iya bagi hasil dan bagi risiko juga. Kemarin aku padahal petani mitra itu nantang. Lho nek rugi nggih kalau balakan semua yo aja. Nah, yo kita nek bagi keuntungannya 50-50, risikonya engko yo 50-50 aku. Seperti itu. Dan ternyata kok alhamdulillah gak yo Pak untung. Walaupun gak akeh. Tapi setidak-tidaknya engko nek akhir tahun iso bagi SAU lah seperti itu. Sampai lah. Ya. Sekarang koperasi MAPK kan belum sampai ke situ. Ya karena orang nih bagi SAU nggak ada karena apa? Ya memang. Saya ngutang piye balik. Terus gini kan ya nggak ada. Aku nggak ngerti ono batasan kayak nenggonmu. Batasan piye? Lah ya umpamane minimal berapa kali lipat dari simpanan sukarelanya gitu kan. Tapi kamu jadi ya anggota koperasi MAPK? Oh iya ya kan awak dhewe ora ditagih to simpanan. Enggak. Ya aku juk-juk nate sih. Tahun yang lalu tuh ditagih 1 juta luwih kayak enggak salah. Wah, akeh. Jadi langsung tak bayar. Jadi ini ngekek rincian. Rian. Iki awakmu urung bayar iki setahun iki ngono kan. Ya setahun peng pirang ratus to. Sak bulane 100 ya enggak salah kuwi. Jadi 1,2 juta umpamane. Iya toh? Iya. Nah gitu, tapi maksudku ya kuwi kelanjutannya piye diapakno dana yang terkumpul itu kan sudah ratusan 100 juta lebih loh gitu.
ketok lho, tapi aku lompati mudeng. Nah, gitu. Jadi akhirnya ya kayak ya kritikanku yang pernah aku tulis di WA group itu. Ya ini sebenarnya badan sosial. Padahal koperasi itu sebenarnya badan ekonomi, badan usaha koperasi itu. Aku sing urung mlaku. Aku sendiri pernah menawarkan dulu untuk sosial jadi ya wis iki aku tak menjalankan unit usahanya. Putune nek Wes aku wis menawarkan. Aku jare wis nggawe proposal singkate tapi sik urung rampung waktu kae. Apa lali ya? Lelemu jalan. Lagi arep mlaku dengan konsep baru. Makanya tolong mulai. Lelemu dibiayai koperasi. Ojo malah ngesakno koperasi nih lek umpamane modele apa mudharabah atau sirkah sing koyo ning kene. Malah koperasi ini sing duitnya macet nang nggonku. Ya ora sih, Pak. Iya. Nek sampean hitung-hitungan loh. Itu nek sing tak tawarkan kan gini. Jadi yang aku lihat kan potensi santri Kaliwates itu di bidang tulis menulis itu luar biasa. Berapa santri Kaliwates yang selama ini rajin menerbitkan buku? Ada Cak Aksin, Nurholis Ridwan, terus Sopone, oke lah. Nurholis ya, Ridwan dan sebagainya. Belum lagi mereka yang ada di kampus, baik yang sudah punya press university maupun yang belum. Itu potensial untuk digarap. Lah, proposal sing tak gawe dhisik ngono kuwi ya wis dibicarakan secara internal waktu kuwi ya Ferdian, Niam, terus aku, Cak Hakim, terus ono Cak Abdurrahman. Waktu itu Mas Muhib kebetulan tidak bisa ikut. Nah, wis tak sampai anu-anune ya, tapi ya ternyata dari ya, dewan surone koperasi nggak ada sambutan. Ya wis akhirnya pecah. Padahal waktu itu aku juga sudah bilang, ini kan potensinya, ini ada penulis, ini ada percetakan, ya kan? Nah, penulis-penulis ini, monggo kalau dia punya yang lebih murah, silakan. Tapi kalau misalnya harganya sama, kenapa nggak dilewatkan koperasi? Kalau harganya sama, lah boleh. Dan yang pengen duit channel yang lebih murah, monggo. Jadi maksudnya kita juga harus fair bahwa ojo karena mentang-mentang gone dulure dhewe ya wis akhirnya kudu lewat dulure dhewe. Kan secara ekonomi malah nggak sehat kalau kayak gitu. Jadi ben sing gone dulure dhewe iki yo kudu iso bersaing. Dulure dhewe iki lho, sing percetakan. Gitu maksudku dhisik iki. Kelas apa niku apa? Yang nglayani maksudnya jalur distribusi ini buku enggak? Enggak. Berarti Cetak. Jadi gini. Kalau kita ngomong soal dunia tulis menulis, pasar itu berubah. Jadi pasar itu berubah. Dulu orang itu masih mungkin bisa menjual bukunya. Itu kan harus melalui distribusi, masuk Gramedia, kemudian masuk Tugamas, kemudian masuk sosial agensi. Tapi pada berjalannya waktu, orang itu lebih suka untuk jual buku sendiri. Misalnya gini, ada teman-teman tuh yang nyetak buku sebenarnya sedikit, 500, tapi dia bisa jual 300, 400, kan lumayan daripada dia harus nyetak 3.000 atau 2.000 untuk didistribusikan ke toko buku dan lakunya juga sama lakunya, jumlah lakunya. Nah kan biaya distribusi kan juga mahal, 50%. Jadi saran saya untuk buku itu bikinlah karya yang benar-benar bagus dan diminati pasar. Nah baru sampean akan merasakan nikmatnya buku. Ya tapi penting juga sebenarnya distribusi melalui jalur Gramedia, jalur sosial agensi itu untuk menjangkau pasar-pasar yang tidak bisa dijangkau di dunia online maupun medsos. Misalnya mereka lagi belanja buku di Gramedia, kemudian lihat toko buku juga. Tapi karena kebanyakan orang itu sekarang punya medsos, punya Instagram, dan melalui jalur penerbit itu kan susah.
dibandingkan dengan kita misalnya menerbitkan secara mandiri. Kalau penerbit kan harus melalui seleksi. Jadi kayak Quantum ini juga punya Pemret. Pemret itu tugasnya untuk menseleksi naskah yang masuk. Nah, naskah yang masuk ini menurut Pemretnya kalau nggak layak ya nggak akan diterbitkan. Kecuali benar-benar buku itu memang punya nilai jual. Kalau komunitas itu biasanya kita sarankan untuk mereka membiayai sendiri. Misalnya sampai punya komunitas pacar peluk, kemudian pengen bikin buku tentang sejarah NU pacar peluk, mulai dari dulu atau mungkin pandangan ke depan atau visi ke depan tentang NU pacar peluk mau digimanakan, apakah mau sampean tuh begini mau nyalon kepala desa atau mau apa, kan saya juga nggak tahu. Nah itu kalau misalnya itu ditulis menjadi sebuah buku, itu komunitas kan, yang beli kan masyarakat pacar peluk, masyarakat pacar peluk. Nah itu kita nggak bisa menerbitkan buku yang model komunitas, nggak bisa. Tapi kalau misalnya secara nasional dan buku itu kita rasa sangat bagus, ya kita terbitkan. Begitu. Jadi standarnya ada 2. Ini kalau komunitas ya kita sarankan, karena kita sebagai penerbit nggak bisa jual kan. Nggak bisa jual, yang bisa jual ya yang punya komunitas. Misalnya saya punya komunitas Dzurriyyah Sewulan gitu, saya bikin buku tentang Sewulan, biaya sendiri, saya biaya sendiri dan saya jual sendiri dan alhamdulillah responnya juga bagus. Itu kan komunitas. Kalau saya jual di Gramedia kan belum tentu laku juga, itu buku apa kan ngono kan. Nah itu, nah ternyata buku yang temanya komunitas itu banyak banget. Misalnya ada komunitas Kajen itu bikin buku Mbah Mutamakin misalnya, sejarah Mbah Mutamakin, itu juga laku keras. Mas Zainul Bizawi namanya, itu juga laku keras. Zainul Milal Bizawi, ya. Jember. Banyak. Terus misalnya ada yang bikin komunitas ya seperti Tambak Beras kan, kemarin bikin biografi tentang kiai-kiai Tambak Beras. Nah akhirnya kan enggak, saya beli karena kan saya sebagai riset untuk Sewulan. Saya beli buku biografi yang tebel segini itu sama Gus siapa itu, saya lupa. Nah itu berguna untuk riset kan, untuk bahan buku saya itu kan. Tapi karena di situ nggak ada sambungan kan dengan Sewulan. Sebenarnya ada tapi nggak ditulis. Nah itu kita harus memang kalau buku itu seperti itu. Kalau penerbitan kita bicara penerbitan. Nah kalau kita bicara percetakan, ya otomatis pangsanya lebih luas kan. Selain komunitas itu tadi, juga orang-orang yang punya penerbitan, yang sudah menseleksi naskah-naskah itu. Jadi banyak hal yang memang ini perlu digali. Dan buku itu nggak akan pernah mati, nggak akan pernah mati. Jadi karya, yang penting itu karya. Kalau kita nulis karya itu bagus, dan untuk menjadi penulis itu memang susah. Minimal seperti yang dikatakan Kiai Nurholik itu, urusan dapur harus selesai dulu. Iya. Benar. Nah itu baru bisa menulis secara bagus. Kebanyakan orang gitu. Kayak misalnya Andrea Hirata. Kenapa dia bisa menulis buku produktif bagus? Ya dia di Telkom kan sudah pejabat kan, sudah tinggi kan. Telkom, pejabat Telkom. Nah dia secara ini sudah free. Nah ketika sudah free itu artinya bukan free benar-benar free enggak, tapi minimal untuk kebutuhan dapur itu terpenuhi. Nah baru bisa aktualisasi. Iya itu karena nah, itu. Mas Nurholik Ridwan itu berapa buku judul misalnya? 20 luweh produktif, tapi memang Aksin luar biasa. Aksin bareng. Luar biasa itu. Mas profesor ya. Tapi jangan disalah, buku yang kita anggap tidak bagus itu justru kadang-kadang diterima pasar. Misalnya saya nggak suka beberapa naskah dulu, tapi ternyata responnya pasar bagus. Itu aneh kan? Nah itu loh. Sebenarnya tidak aneh, itu kayak yang berkembang di media online juga begitu, yang berkembang di media massa itu juga gitu. Kalau kita lihat dulu media massa itu ada orang lampu merah. Grupnya jawab pas kuwi enggak, Pi? Nanti apa jenenge istilahnya itu dulu itu di orang-orang media itu.
Itu kelas 2-ne Jawa Pos. Isine kuwi nek ora muncrat getih, iya muncrat mani. Ya mohon maaf ini. Gitu isine. Terus ono nek sing lampu merah lali aku. Pos kota. Oh, memorandum. Bukan. Di Jakarta juga, grupnya Jawa Pos juga. Pos itu, kota. Tapi dia nyoroti berita-berita politik tapi secara sensasional. Pemret itu akhirnya mengkur sibuk mengklarifikasi berita di persidangan karena banyak sekali ya orang-orang yang menuntut dia. Tapi apa? Oplahnya saat itu luar biasa. Itu aku sih awal-awal kuliah lah tahun 2000-an. Karena ya memang itu yang diminati oleh pasar. Jadi kalau pasar itu nggak harus melihat kualitas. Itu tadi Glis. Nah, di media online pun begitu kan. Saiki gini, antara konten yang berkualitas sama yang tidak berkualitas, lebih banyak yang mana? Ya, lebih banyak yang nggak berkualitas nang online itu. Kontenku itu berkualitas, tapi view-nya sedikit. Jarimu. Gitu. Buktinya Anda mau di podcast ini. Ya itulah tadi loh. Berarti kan kita bisa simpulkan toh. Yang viewernya sedikit berarti kontennya berkualitas kan gitu. Kurang mesti ya. Dan daripada konten podcast petani semongko. Aku lu gawe lu gua aja turu, lu gua nek wani. Tontono. Lu gua nek wani. Aku iku ya wingi waktu muridku kan kecelakaan. Seketika langsung meninggal. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi. Dalam perjalanan ke sekolah. Aku takziah terus nggih konten. Tapi gak ngevlog. Koyo Rina Ricis sapa? Lah iya kan akeh disorot karena dekne waktu apa ayahnya ya kalau nggak salah meninggal itu. Dia kan waktu itu tidak di Jakarta, lagi ning Nusa Tenggara apa ning endi ngono. Pokoknya teko hotel ya dekne ngonten tentang itu yang konten kesedihannya. Terus baru pas di Jakarta ya dia juga ngonten di makamnya. Dia kan saat itu termasuk YouTuber nomor piro ya pokoknya tingkatan atas lah. Coba Ria Ricis. Iya, sampai sekarang ise ya. Ria Ricis. Nah, jadi yang dianggap tidak inilah tidak humanis. Nah aku gak ya akhirnya kontennya bukan untuk membranding diri, tapi adalah ya kayak ala wartawan, jadi reportase fakta. Ya, ternyata ya baru kali kontenku itu dalam 2 hari viewer itu 2000 nang YouTube, nang Instagram. Instagram. Kenapa nggak diekspor YouTube ah? Instagram ya sampai sik golek monetis ngono. Enggak. Iso kan? Lha Instagram bisa dimonetis. Iso. Endos paling. Ora, endos. Ya nang YouTube. Nek Instagram kan digawe apa influencer gue ya sing kiai sik kedonyan. Golek monetis. Gak bisa kok monetis. Sing ndi akun Instagram jenengan? Wae. Aku ku ya. Sing gone DSA Pacar Peluk. DSA Pacar Peluk itu berarti isine publikasi tentang program DSA ki apa? Desa Sejahtera Astra. Oh ya. DSA Pacar Peluk itu intine isine program-program CSR Astra Udah Motor. Terus Pak Guru Nine itu berarti aku. Itu isinya banyak pendidikan. Kemudian Kabar Noob. Itu berarti seluruh kegiatan ada 3. Ini saya ngurusi sampean kabeh admin. Iya. Ora repot ya. Aku ngurusi akun Instagram siji repot loh. Gak iya. Belum akun palsu buat buzzer. Baru aku cek. Untuk sing DSA Pacar buka. Iku aku terus terang aku tuku follower itu. Iya iso ini. Ayo tonton ya DSA Pacar Peluk. apa nih? Followernya pira iku? 2000. Tuku iku. Oh ngono.
Apa? Aku Kok maksudku ku ngene aku. untuk memancing. Iya siapa ya sungkan karo Astra udah. Tapi kemarin saya beli subscriber kok Anda malah anu. Jenenge apa? DSA pacar perlu. Nah, sampean tetap piro go viewer apa no? Ya, akunnya bot, Bos. Jadi, Tapi ngono, Lis, apa no follower itu follower aktif. 1.500. Jadi engko ada saatnya metu, ada saatnya nambah meneh. Berarti memang anu ya, metu keluar itu kan karena spam mungkin ya. Entah aku tidak. Ya memang gitu. Aku Aku ning dia mau follower. Ah, jadi Instagram. Oh. Piro? 50 kan ora. 50 2000. Nah, aku tulis nek selama iki nek gawe konten niku dark side Kiai Pacar Peluk. Ya, dark side Kiai Pacar Peluk beli follower. Ngono. ya sungkan sih mau sore aku kok apa no karena ini apa sing Instagram Sini, Desa Pacar Bobok Peluk sini. itu nanti Bobok di sini ada deket ayah nggak apa-apa. buat maksudku itu ketika saya berinteraksi dengan Astra udah motor itu lebih gengsi lah. Tak tonton dewe ku follower Instagramnya Astra udah motor follow apa asli. Aku itu pakai Canva, Jadi nek gawe konten itu pakai Canva. Nanti besok saya bikinkan tutorialnya. Tutorial. Yo, aku nyekel 4 sih Lis. 5 Lis. Pak Guru Nina, Kabar Noob, DSA Pacar Peluk. Iki sing galeri investasi, yayasan. Harus punya admin tuh, harusnya. Jenengan punya admin khusus mengurusi media sosial, jenengan tinggal syuting. Harusnya memang gitu. Tapi kamu lagi belajaran Doris. Ya harus fokus no. Sampai mau jadi selebgram atau menjadi YouTuber kan harus punya pilihan. Galeri investasi itu ini memang lembaga baru. Jadi saya sebagai kepalanya itu bukan sesuatu. Itu ngomong-ngomong ngevlog atau deklamasi? Makanya nek iso bully nek nang kene. Oke, ngekei sepongko. Wah. Konten kreator. Lah iki lho Petki rung cerita ya lho. Kegiatannya apa Mas Petki? Sekarang. Ya begini-begini aja. Loh. Aktivitasnya setelah mengundurkan diri dari bisnis? Aktivitasnya ya alhamdulillah kemarin itu diajak teman bantu kegiatannya di Kalimantan Barat, riset pelatihan itu keliling ke 12 kabupaten di sana. 12 kabupaten kota ya. NGO apa jenenge? CNV internasional itu Gerak dengan bidang perguruan. Jadi itu NGO di Belanda yang berafiliasi dengan Serikat Buruh Belanda. Jadi serikat buruhnya itu namanya CNV. Terus bikin semacam NGO yang bergeraknya di lintas negara. Kontrak pirang tahun? Kontraknya ya hampir 2 tahun lah sampai Desember besok. Oleh pirang. Apa nih yang mulai piro? Iya sih. Oke biasanya NGO lah. Jadi dibarena nek bisnis Indonesia. Yes, meh podo lah. Cuma kan enaknya tidak harus ngantor. Soalnya ngantor ada, kantornya di Belanda, nggak ada kantornya di Indonesia. Jadi, dan ngerti nggak bayarannya itu pakai euro. Ngeri. tapi kan sing penting pasti rupiah no. Ya, podo ae. Kok wondel ben kowe kok berani ngambil keputusan keluar nang gone bisnis Indonesia. Yo merasa
sudah cukup belajar di bisnis belajar. Indonesia. Kan kita intinya hidup itu ya penuh dengan belajar aja. Saya tuh tadi baru di WA sama seorang teman itu. Wis tuwek kok panggah sinau ae. Kan ini saya sedang belajar ini sekarang S2. Maksudnya belajar itu kan bukan dari sekolah saja. Iya. Maksudnya sebenarnya hidup ini adalah belajar juga. Setiap pengalaman-pengalaman yang kita ambil dari perjalanan masa lalu kita itu selalu menjadi perjalanan acuan bagi masa depan kita. Bijaksana. Wow, nek aku kadung ngomongin iki selalu gitu. Mahfudot waktu saya dulu belajar di pesantren itu. Iya, Mahfudot. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Oh iya. Sampai ke liang lahat itu kita. Iya. Gitu. Nah, balik ke yang tadi lagi ya, saya merasa 14 tahun 2 minggu di bisnis Indonesia itu ya sudah cukup lah belajarnya di situ. Pengen belajar lagi di Engko ento pesangon ya. Kalau secara undang-undang pesangon itu diberikan kepada orang yang diperhentikan. Ya. Mengajukan ya. Kalau mengajukan bukan pesangon. Ya dapat inilah istilahnya uang penghargaan. Berapa kali gaji pokok? Cuma 3,5 kali gaji pokok. Tapi kan sama BPJS. BPJS-nya itu yang BPJS tenaga kerja. Iya. Ngakeh yo ora pesangone. BPJS yang tenaga kerja loh. Oh, ketika putus dari apa itu baru itu BPJS. Iya. Itu pun saya nggak bisa mencairkan semuanya. Yang apa istilahnya ya? Jaminan hari tua ya kalau nggak salah. Itu masih ada. Jadi di BPJS itu saya masih tersisa 5 jutaan kalau nggak salah. Nah itu nanti baru bisa diambil di usia 55 setelah 55. Nah kalau ditanya tadi kenapa berani, yo nekat aja memberanikan diri karena ya walaupun mungkin iman saya tipis gitu ya, tapi ya insya Allah hidup ini saya berserah diri. Jadi ya yakin lah sing duwe rezeki iki Gusti Allah ya toh. Nah, dhewe iki ya urip iki mikir nglakoni perkara kok liwate ya mungkin 14 tahun 2 minggu. Itu saya rezekinya ya lewat perusahaan. Ya. Lantarane gitu kan. Rezeki itu kan sudah ada yang ngatur. Tapi saiki bisnis Indonesia piye? Perusahaan media. Ya perusahaan media kalau yang berbasis media cetak di mana-mana di seluruh dunia itu memang ya sejak kehadiran media online yang semakin masif ya terdisrupsi pasti. Tapi itu di luar buku loh ya. Buku itu konten yang berbeda karena long term kan. Ya, tapi kalau sifatnya Jawa Pos pun juga seperti itu. Sifatnya yang update, yang mengejar misalnya berita sehari selesai itu ini. Tapi kalau buku itu menangnya kan kontennya kan bisa setahun, bisa 2 tahun. Dan bagaimanapun juga kayak perusahaan media sing model ngono terus piye nyiasati apa? Ya bertransformasi. Mau nggak mau akhirnya bertransformasi ke online. Sekarang maksudnya kan alat itu. Mesin cetak. Ya mesin cetaknya mereka masih produksi. Seperti KR itu kan masih produksi juga. Tapi dibatasi dan pengurangan karyawan dicetak itu mereka masih produksi. Sampai sekarang pun yang jualan koran itu yang di perempatan tuh masih banyak. Dan kamu ingat nggak pas di Jogja itu kan ada nasi pecel di depan Ambarukmo itu loh, yang rame itu. Kan baratnya ada orang jualan koran tuh. Dulu rame. Wawancara itu ya memang pernah saya ngobrol-ngobrol itu memang berkurangnya drastis mas. Koran itu caranya untuk mengantisipasi itu halamannya ditipiskan. Dan mereka membuat konten itu yang lebih lama jangka waktunya. Jadi Jawa Pos itu sudah bergerak ke tabloid yang bulanan gitu. Bukan, maksudnya ada lini yang lain. Lini yang lain yang tabloid itu yang diganti. Dan tabloid itu juga banyak berkurang. Jadi permasalahan sebenarnya menurut wartawan itu sebenarnya di konten. Karena konten-konten yang selama ini itu selalu terbatas dengan waktu kan. Jadi mereka menyiasatinya membuat konten walaupun dicetak di koran itu
menjadi sesuatu yang tidak terpengaruh dengan update. Misalnya kolom, banyak di kolom, banyak membahas isu yang ini, itu mereka menguatkan di situ. KR itu di situ kekuatannya. Jadi orang tetap baca, tapi sifatnya bukan mencari info berita terbaru, enggak, tetapi menambah wawasan, analisis, lebih kuatnya di situ. Nah, KR itu kan banyak bergerak di situ. Saya pernah ngobrol sama wartawannya. Jadi mulai bergerak di sifatnya yang mungkin kolom-kolom tulisan orang, ya, itu kan malah sebenarnya lebih lama. Bahkan kalau kita lihat media yang tulisan seperti itu, misalnya Mojok, Anggar, media-media yang seperti itu kan sifatnya malah lebih lama karena tulisannya itu tidak kayak Detik itu satu isu sampai 2 sampai 3 berita judulnya iki hasilnya kontennya podo tapi judulnya beda. Nah itu kan langsung sudah itu kalau dicetak ya nggak laku. Nah yang dicetak yang laku itu apa, mungkin Detik yang apa ya, yang enak kayak kan ada Detik Magazine itu. Nah itu yang pas buat dicetak, yang dicetak pas karena orang itu juga kadang merindukan. Atau mungkin ini konten-konten yang sifatnya kayak tips atau apa, kayak misalnya di Detik ya gimana cara kita misalnya terhindar dari COVID. Iya, banyak yang seperti itu. Jadi gimana misalnya apa cara mengkonsumsi makanan sehat untuk menderita diabetes. Bisa. Itu akan selalu dibuka karena pasti ada terus orang yang tiap hari itu bertambah kan penderita diabetes itu ya pasti. Oh iya, aku kemarin habis didiagnosa dokter diabetes. Nah dia akan mencari artikel dan gitu. Jujur saja saya membaca media online itu jenuhnya karena apa, terlalu banyak iklan. Jadi mengganggu stabilitas HP. Ya tetap lebih nikmat itu baca itu sebenarnya di koran. Jadi ada iklan di bagian tertentu kan, kita pengen buka iklan ya buka iklan aja. Coba kalau di Android begitu buka detik.com, wah iklan, orang jadi malas. Nah kecuali bukanya lewat komputer aman. Nah akhirnya makanya kayak Kompas itu kan ya bisnis juga itu menyiasati dengan langganan yang berbayar. Iya kan. Nah yang berbayar itulah yang tanpa iklan. Bahkan gini, orang buka YouTube itu sekarang itu biasanya kan iklan tuh malah di skip tuh. Dan kadang-kadang orang tuh buka YouTube juga malas sama iklannya. YouTube pun menawarkan kalau nggak mau pakai iklan premium. Bayar ya? Bayar, tapi kan kita dikasih 1 bulan gratis itu untuk promonya mereka. Jadi ini gini sebenarnya di industri media itu, kalau yang mereka berikan itu free, sebenarnya yang dijual itu adalah kita, si pembacanya. Jadi konten kan misalnya di YouTube itu, konten itu kan bisa kita nikmati secara gratis. Kita nonton TV. TV-nya itu kita nikmati secara gratis. Nah, gimana dia bisa mendapatkan uang? Dia itu sebenarnya menjual kita. Nah, misalnya gini, TV. TV itu dia kalau dulu bekerja sama dengan Nielsen, dan Nielsen itu selalu mengeluarkan misalnya Nielsen Media Index gitu ya. Yang isi laporannya itu bukan sekedar performance media seperti apa, tapi dia itu sampai ke segmen audiensnya. Nah, di situ terpetakan bahwa misalnya RCTI itu yang rame jam berapa, sinetronnya apa sing lagi hit kayak Ikatan Cinta. Nah, Ikatan Cinta jam sekian. Lah, data itulah yang sama RCTI dipakai untuk dijual ke pengiklan. Nah, ini segmennya misalnya ibu-ibu dari kalangan kelas sosialnya apa. Nah, ibu-ibu dari kalangan kelas sosial ini mereka itu biasanya pakai sabune apa, umpamane sabun cucinya Rinso atau apa lah. Nah, iklan itulah nanti yang akan masuk. Ya akan menyesuaikan dengan segmen audiensnya itu. Nah, begitu juga misalnya Metro TV atau mungkin TV One ya, dulu ada program ILC. Nah, ILC ini diminati oleh siapa? Oh, bapak-bapak usianya berapa. Nah, bapak-bapak usia berapa ini keputusan-keputusan apa biasanya yang
keputusan pembelian barang apa gitu. Pokoknya kayak mobil itu pasti keputusannya bapak-bapak, sabun cuci pasti ibu-ibu. Susu anak iklannya itu bukan untuk anak-anak, tapi iklannya itu untuk siapa? Untuk ibu. Karena keputusan pembelian susu itu adanya di ibunya, bukan di anaknya. Lah kuwi diulas kabeh di Nielsen Media Index itu keluar setahun sekali biasanya. Ya gak salah ya, lali aku. Nah itu, tapi dia ada juga yang laporan per 3 bulan, 6 bulannya itu ada. Karena dia itu risetnya itu riset yang berkesinambungan. Jadi biasanya kalau yang kayak setahun itu yang laporan komplitnya. Nah, data itu sama Nielsen itu kan ada data yang ditampilkan secara umum sama ada data yang detail. Nah, data detailnya ini dia jual juga ke seluruh media. Dulu aku masih di bisnis itu kita untuk beli itu kisarannya antara 40 sampai 100 jutaan untuk beli data yang komplitnya itu. Nah, itu pokoknya semakin mahal, semakin spesifik datanya. Dan data yang spesifik itulah yang bisa dijual oleh media ke pengiklan. Data itu siapa? Data itu adalah kita, audiensnya itu, viewernya. Jadi ketika konten itu diberikan secara gratis, sebenarnya siapa yang dijual? Yang dijual adalah audiens. Nah, YouTube itu bergerak dengan model bisnis seperti itu. Jadi yang dijual oleh YouTube itu adalah unique visitornya kita ini, viewernya itu. Nah, ketika YouTube itu tidak bisa menjual kita sebagai viewer, maka YouTube itu menjual kontennya yang tanpa iklan, gitu. Makanya jangan di skip iklan. Gitu. Tapi kan saya kira ono sing umpamane iklan itu yang paling nggak bisa di skip. Jadi misalnya 30 detik. Iya 30 detik itu kita harus akhirnya nggak jadi nonton. Akhirnya kan nggak jadi nonton. Kenapa kesuwen iki nonton iklan? Lah nek sing iku sing apa? VTube iku sing piye iku? Maksudnya kita diminta untuk nonton iklan Pontubi, VTube. Oh VTube. Ada juga Pontubi. Iku apa tuh koin-koin itu ya sing oh Bitcoin bukan Bitcoin iso dimonetisasi. Iya ini ra iso dijak guyon cara tok saru iki. Ya saya jadi investor pasar modal lagi. Aku kurang paham tapi aku. Terus paham. Jadi gini sebenarnya untuk memahami bursa efek itu. Iya. Bursa efek itu kita ibaratkan sebuah mall, ya kan? Mall itu akan berjalan ketika di dalamnya itu ada tenan-tenan dan tenannya itu ada pembelinya. Tenan itu apa? Tenan itu toko-toko. Toko. Jadi umpamanya ning Jogja iki ono Hartono Mall. Iya. Hartono Mall kan isine ono H&M, H&M. Ono apa umpamane Jeko, HNB. Apa HNB? Merek ya? HNB iki koyo HNB pramukane anu. Sunaton. Sama dia. HW. Lah, itu tenan itu kan namanya. Jadi Eger lah, Eger dan sejenisnya. Lah, misalnya kayak COVID, itu kan orang nggak datang ke mall, tenannya sepi, akhirnya apa? Mallnya juga bangkrut. Lah, bursa efek itu seperti itu. Jadi bursa efek ini adalah sebuah mall di mana di dalamnya ada tenan-tenan itu. Siapakah tenannya? Tenannya adalah perusahaan sekuritas. Nah, bukan perusahaan sendiri ya, tapi perusahaan sekuritas. Perusahaan sekuritas. Bukan yang jual saham, bukan ya. Nah, sih makanya. Siapakah perusahaan sekuritas ini? Jadi perusahaan sekuritas itu sama dengan Eger, Jeko, H&M dan sebagainya itu tadi. Nah, mereka itu menjual produk. Tapi produk yang dia jual, yang dijual oleh perusahaan sekuritas itu adalah saham. Nah, Jeko kan dodolnya donat, Eger dodolnya sandal, tas, sepatu dan sebagainya mungkin. Terus H&M kelambi. Nah, itu yang didol saham. Nah, saham itu sahamnya siapa? Saham yang dia jual, yang dijual oleh tenan itu adalah saham yang tercatat sebagai perusahaan publik di bursa efek.
Aku nggak tahu sekarang sudah ada berapa ratus perusahaan yang istilahnya IPO. 725 ya salah. 725 perusahaan terbuka di Indonesia. Nah, apakah perusahaan terbuka itu? Perusahaan terbuka itu adalah perusahaan yang sahamnya bisa dimiliki oleh masyarakat. Nah, makanya mereka biasanya melakukan namanya IPO, inisiatif public offering, nggak salah. Jadi itu adalah penawaran saham terbuka perdana kepada publik. Jadi umpamanya PT Quantum Percetakan sekarang kan sahamnya dimiliki oleh Bapak Direktur utamanya. Jadi Direktur utama merangkap komisaris. Merangkap. Gitu. Saya ini merangkap penulis ya. Nulis. Lah, biar Quantum ini bisa bergerak lebih besar kan butuh pendanaan toh. Nah, pendanaan sebuah perusahaan itu macam-macam. Ada yang dia itu bisa pinjam dari bank. Ada juga menjual saham. Ya, menjual saham. Lah, menjual saham itu dia bisa ditawarkan secara tertutup. Nah, secara tertutup nih sapa umpamane? Umpama aku wong sugih ya. Aku lek sugih lah umpamane komunis. Padahal asline ya ora. Amin. Nah, mungkin ujuk-ujuk, Pak, iki aku arep ngembangno usahaku. Tapi aku arep nyilih bank. Nah, piye? Ya wis ngene. Awakmu iso jadi owner nang kene dengan memberikan sejumlah uang yang aku tanam di situ. Nah, karena aku mau menanam di situ, otomatis untung ruginya aku ikut menanggung. Gitu. Lah, ketika dia menawarkan ke aku, itu namanya penawaran tertutup. Karena tidak semua orang ditawarkan ke dia. Nah, dia menghimpun dana tapi hanya kepada beberapa pihak. Gitu. Dan bisa jadi biasanya dia akan menawarkan. Itu ya tetap lewat bursa efek. Enggak ya? Tidak. Oh, berarti kayak RSNU berarti. Rumah sakit NU itu yang berarti tidak terbuka toh, hanya kepada sekelompok pihak toh. Iya, jamaah NU. Nah, yang ke jamaah NU atau mungkin ke konglomerat besar. Biasanya gitu. Jadi ada konglomerat besar yang ya dia punya grup, lah grupnya inilah yang menanam saham di situ. Nah, itu penawaran tertutup. Lah, cuma biasanya perusahaan yang dikelola secara tertutup itu tidak ada transparansinya. Akuntabilitasnya itu rendah karena apa? Ya jenenge tertutup. Tidak publik tidak berhak tahu. Dan apa yang terjadi di situ ya karena tertutup. Just suka-suka si pemiliknya. Gitu. Nah, makanya kesehatannya itu kadang-kadang perusahaan yang tertutup itu ya apa ya? Sehat atau tidaknya gitu maksudnya tidak banyak diketahui orang. Ya. Nah, perusahaan terbuka, ini kan dia dikenai oleh lek dhisik ki aturan-aturan yang terkait dengan Bapepam LK. Lek saiki dadine OJK. Otoritas Jasa Keuangan. Karena sahamnya itu ditawarkan kepada masyarakat, otomatis dia harus memenuhi berbagai macam peraturan, diantaranya untuk perbankan itu dia dalam 1 tahun wajib 3 atau 4 kali itu mengeluarkan laporan keuangan yang harus disiarkan secara publik. Sementara tertutup kan ora perlu. Nah, si perusahaan sing non perbankan, nah, asuransi ping 2 apa ping 3 lek salah. Sing sektor real kuwi cukup sekali. Jadi setahun sekali iki untungnya sakmene, rugine sakmene, lah dividene sakmene. Gitu. Itu yang yang memang sistemnya begitu ya. Tapi kan banyak juga ada yang sekarang itu kayak emas ya. Emas itu kayak buka emas, kemudian kayak Tokopedia emas. Itu kan juga diawasi OJK juga, itu bukan lembaga keuangan kan? Ya bisa jadi. Kan gini, semua bisnis yang terkait dengan transaksi keuangan itu kan wajib tuh terdaftar OJK. Apakah itu simpan pinjam? Dana itu juga ya? Iya.
apakah itu simpan pinjam, asuransi, terus apa nih, investasi. Wajib makanya sing pinjol ilegal guys pasti tidak terdaftar itu jadi ilegal. Pinjol itu piye toh kok viral banget itu masalahnya apa sih sebetulnya? Masalahnya yang pertama karena dia menetapkan bunga terlalu tinggi yang membuat masyarakat akhirnya terjerat hutang. Jadi podo karo rentenir iki sajane lintah darat sing di online kan. Itu. Lah terus nagih kuwi dengan cara-cara yang tidak etis ya, kejam sekali. Nah, terus dia itu kalau dari sisi ITE dia menyalahi privasi, di mana dia aplikasinya itu bisa menyedot data kontak kita. Ya, data yang ada. Tapi salah secara UU ITE. Isunya kan nang ITE ki privacy and security. Privacy and security. Jadi apa jenenge? Privasi dan keamanan. Nah, dengan begitu kan privasi orang jadi diopok-opok, keamanannya jadi terganggu. Kan sing nganti diancam-ancam juga kan. Dan semua media sosialnya itu di-share dan diancam. Kuwi apa jenenge Espiro sing mati karena stres, karena sing gantung diri, ginjal. Ya menurut ini jahat, bisnis jahat. Kan nek umpamane terdaftaran OJK kuwi ya pasti ono ketentuane, jadi nggak boleh memberikan bunga lebih dari sekian persen, Bang. Iya. Gitu. Nah ini nek koperasi ini arti gawe piye koperasi ini? Ya mbuh ya. Ya saya kan juga termasuk dan uangnya itu kan mungkin sebaiknya dimanfaatkan. Iya, timbangnya dimenengno kan. Dimenengne. Harusnya kan begitu. Ya tapi memang susah sih karena tidak berbasis komunitas yang setiap hari bertemu. Kan idealnya ngene saja nih, gawe koperasi kuwi. Ono dewan suro, ono tanfidiyae. Lah iki koperasine awak dhewe kuwi urung ono tanfidiyae. Iya. Dewan tanfidnya itu enggak ada. Kan pengurusnya mengkur dewan suro tok. Lah terus sapa sing nglakokno? Kan kudu ono komisaris, ada direksi. Iya. Loh, komisaris itu suro ya. Komisaris itu suro. Dewan penasehat itu suro. Direksi itu. Nah, direksi itu tanfid. Gitu. Makanya kalau perusahaan-perusahaan kan komisaris kuwi ya rapate paling ya mengkur 6 bulan sekali. Urung ngecek laporan keuangannya. Nah, direkturnya nggak beres ganti. Mana kan? Dan komisaris itu ada beberapa macam. Jadi ada komisaris yang owner, ada juga komisaris yang independen. Lah independen itu digaji, komisaris tapi digaji. Nek koperasi ku ono jenenge manajer sini. Jadi mengangkat manajer. Iya, benar. Idealnya. Nah, jadi manajer itulah yang nanti menjalankan unit usahanya. Tapi semua bisnis itu memang harus membutuhkan duplikasi. Duplikasi itu gini, jadi kayak kuantum ini ya. Kuantum ini kenapa kok saya bisa pergi ke sini, bisa kemana-mana, bisa silaturahmi. Itu saya tinggal, insya Allah masih berjalan. Karena apa? Saya mengajari tim itu misalnya yang desain grafis, ya saya ajari desain grafis kerjaanmu ini, yang produksi ini, terus kemudian yang ngurusi produksi ada, dan semuanya itu udah jalan. Nah, duplikasi itu penting. Duplikasi itu agar kita tidak capek sendiri. Misalnya dengan tidak capek sendiri ngurusi yang macam-macam, yang misalnya susu harus kemudian barber, kemudian harus ngurusi sekolah, ngurusi macam-macam. Itu pentingnya duplikasi itu dididik supaya mereka itu bisa minimal
mengerjakan sesuatu yang satu bagian dari pekerjaan. Misalnya saya ngurusi koperasi, digolek nih orang diduplikasi dulu, terus yang ngurusin ini diduplikasi dulu. Jadi membagi ilmu kepada bawahan, bukan bawahan sih sebenarnya, untuk mengelola. Nah itu penting karena apa? Dengan seperti itu kita tidak capek terus-menerus bekerja, dan kita bisa berpikir lebih strategis. Strategis itu apa? Mengembangkan bisnis ke depan, terus mengembangkan masyarakat menjadi masyarakat yang misalnya yang lebih baik, komunitas NU yang lebih apa? Lebih guyup, lebih rame. Nah itu, jadi memang duplikasi itu penting sekali apapun ya. Karena kalau kita kerjakan sendiri capek. Kalau jenengan misalnya punya konten, punya akun Instagram 5, capek Pak ngurusin. Aku satu aja buka aja nggak ada yang nge-like kok. Jadi mending nggak main Instagram akhirnya. Yang manjate wis tuwek. Seneng Facebook ya. Jadi Facebook, jadi Instagram itu cocoknya memang milenial. Iya, aku andai nggak tertantang untuk saya ngecek lebih fresh itu ya aku mau Instagram. Jadi generasi kita itu mainnya nggak usah Instagram, Facebook sama YouTube aja lah. Instagram itu biar mereka yang 30 ke bawah. Enggak, dan nanti ditakoni ya. Karena Instagramnya apa? Terus anak saya tanya, Mas kamu kok nggak pernah aktif di Facebook? Saya nggak main Facebook. Beres sih. Gratis. Gak menarik mau mesti ya. Pak Instagramnya menggone asal itu ya mana? Pakai Instagram bro. Akhirnya aku terus belajar. Instagram itu kan berbasis gambar atau video sih. Mana aku ngene, wah iki gak kayak Facebook. Facebook kan bisa nulis. Dan nulis itu kan diwaca pena. Instagram gak cilik-cilik. Dan gini, Facebook itu memang berbasis teks sebenarnya. Jadi untuk foto kemudian video itu kan belakangan ditambahkan. Dan karena Facebook tidak punya fitur lain, maka dia bikinlah Instagram kan. Sebenarnya kan itu satu perusahaan. Instagram punya Facebook. Oh iya. Punya Facebook. Meta saya. Oh Meta. Termasuk jadi WA, Instagram dan Facebook itu punyanya Meta semua. Jadi sebenarnya Facebook itu berbasis teks. Teks itu lebih menurut saya itu lebih luas. Kalau foto video itu foto ya sudah gitu. Kemudian video itu hanya menggambarkan cerita. Tapi kalau teks itu kan lebih dalam, kontennya lebih dalam. Makanya saya sering ngikutin Facebook itu karena pertama saya bisa baca postingan orang yang benar-benar bagus itu. Orang tuh nulis panjang lebar sampai bawah tak baca itu. Saya memahami itu kita punya pengetahuan baru kan. Bukan hanya gambar itu kan sebenarnya untuk face, untuk body, untuk aktivitas kan gitu. Teks itu makanya aku jarang banget buka Instagram. Aku itu kalau buka Instagram mesti likerku cuma 2. Nek gak Ferdi ya Ferdi. Ya wis kuwi tok bareng tutup nang. Aku karena itu Instagram akhirnya mau. Karena Anda berinstagram masih memperhitungkan like. Penting itu penyemangat konten. Nah kalau kita bikin konten nggak ada yang nge-like sama aja ngapain kan gitu kan? Enggak apa-apa kan kudunya ikhlas. Kantor banget kuyu-kuyu. Instagram. Tapi tujuan bikin bermedsos itu kan sebenarnya respon kan. Respon kita mendapat tanggapan dari follower, dari teman kan. Nah, aku orang asiknya Facebook itu berteman itu. Nah, kalau Instagram kan follower. Repot kan kalau follower kamu memfollow saya tapi saya nggak follow kamu loh. Ya repot kan itu. Kalau teman kan jadi gak enak Instagram itu. Iya, model terus ya gak gelem dipasangin link. Iya. Dulu saya pernah
gini, ngupload Facebook itu dari Instagram karena pertimbangan saya kualitas fotonya lebih bagus. Tapi menurut saya malah ribet. Akhirnya harus Instagram harus sesempatnya. Nah aku paling Facebook terus. Facebook itu, Instagram itu sesempatnya. Aku Instagram malah sebaliknya. Ya enggak baru ini. Ya dulu tuh Facebook. Terus mari ngono kok ketemu murid itu mesti Instagram, ketemu ngomong Instagram kok harus memang generasinya ya untuk guru memang mungkin penting karena kan gini tak luas karena kan murid-muridnya kan itu murid-muridnya kan generasi itu kan generasi Instagram. Bahkan besok jenengan kalau misalnya 2 tahun lagi harus bikin akun TikTok. Kan sekarang generasi TikTok kan. Aku ini semua harus gaya TikTok, gaya nulas gak lah. Isinya joget-joget gak jelas. Tapi ono kok TikTok sing positif. Positif konten yo ngene. Tapi terbatas sih ngene durasinya. Nah, yang aku bingung saja nih WA kuwi. WA itu kan yo perusahaannya ini Meta kuwi dia itu memberikan aplikasi itu untuk digunakan secara free, tidak dia monetis sama sekali. Nggak ada iklannya kan di WA. Tapi kalau di Instagram, di Facebook itu ada iklannya. Kita buka Google pun banyak iklan di situ. Tapi di WA nggak ada iklan sama sekali. Apa dia buka aplikasi game ya lo? Game yang gratis gitu. Ono anone iklannya. Udah terus oleh Pandi. Lah iya, apa dia tujuannya memberikan itu gratis? Kan prinsipnya kan itu mau itu tadi kan. Kalau yang diberikan secara gratis itu sebenarnya kita yang dijual. Datanya kan diambil Facebook juga. Nah, beda dengan yang toko Korea kayak apa? Yang kayak WA kayak. Lain. Atau yang dari Cina ki apa? WeChat. Nah, itu dia bukan sekedar aplikasi ngobrol. Tapi WeChat itu sekarang sudah ada, bukan sekarang sih, mulai dari 2016-17 lah, dia itu sudah mengembangkan aplikasi pembayaran. Jadi udah ada WeChat Pay. Iko bener apa Kakatok? Kakao Talk. Kakatok. Jepang nek gak salah. Iko terus piye gak ono ya? Taji ono ya. Gak roh aku gak tau dolan kono. Ya ora berkembang ya. Iya. Nek aku wis pono standarku loro YouTube, Facebook wis. WA. Nek WA kan komunikasi ya, tapi kalau yang medsos ya Telegram. Wah, Telegram juga enggak, karena gini, Telegram itu enggak